Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kakak Sri Utami. Kakak akan membahas materi kimia untuk hari ini. Jangan berpikir kalau kimia itu sulit ya teman-teman, karena sebenarnya kalau kita udah lebih dalam dan mengetahui kimia itu sangat menyenangkan loh. Jadi kakak akan menjelaskan materi tentang korosi hari ini. Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih yang dimaksud korosi? Ya, jadi korosi menurut Supardi adalah terjadinya perusakan material, khususnya logam, akibat lingkungannya. Pada logam terjadinya akibat reaksi kimia, yaitu pada temperatur yang tinggi antara logam dan gas, atau terjadi korosi elektrokimia dalam lingkungan air atau udara basah. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan korosi itu gimana? Korosi itu biasanya kita temukan di misalnya sepeda tua kita, sepeda yang tidak terawat, itu biasanya terjadi korosi. Baik, kakak akan menjelaskan faktor penyebab korosi pada besi. Jadi kakak akan menjelaskan sedikit kenapa sih korosi terjadi. Jadi yang pertama itu karena konsentrasi H2O dan O2. Jadi dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Jadi air dan oksigen ini berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Selanjutnya itu pH. Jadi pada suasana yang lebih asam, pH itu kurang dari 7, jadi reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan, yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basa. Nah, selanjutnya itu keberadaan elektrolit. Jadi keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Selanjutnya yaitu suhu. Jadi semakin tinggi suhu, semakin cepat nih korosi terjadi, karena ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Yang terakhir yaitu galvanic coupling, yaitu bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Jadi efek ini juga disebut dengan efek galvanic coupling. Mungkin itu ya teman-teman, diingat-ingat ya. Akan membahas cara pencegahan korosi. Kira-kira teman-teman udah pada tahu nggak nih gimana caranya cara mencegah karat pada besi? Jadi kakak akan sedikit menjelaskan beberapa cara mencegah korosi. Yang pertama yaitu pengecatan. Jadi fungsi pengecatan tersebut untuk melindungi besi kontak dengan air dan udara. Seperti kita biasanya akan cat suatu meja yang terbuat dari besi, sehingga besinya jadi terlindung oleh cat dan tidak mengalami korosi dan tidak berkarat. Yang selanjutnya itu dilapisi dengan plastik. Jadi plastik mencegah besi kontak dengan air dan udara sehingga terhindar dari korosi.
Namun jika plastik terkelupas, korosi akan mulai terjadi. Selanjutnya yaitu dilapisi dengan minyak atau oil. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Harus dioleskan secara berkala nih, biasanya untuk mesin di kendaraan atau mobil ya teman-teman. Selanjutnya itu pelapisan dengan krom atau chromium plating. Itu krom memberi lapisan pelindung sehingga besi yang di krom akan mengkilap nih. Pelapisan dengan krom ini dilakukan dengan proses elektrolisis. Krom juga dapat memberikan perlindungan meskipun lapisan krom tersebut ada yang rusak. Cara ini umumnya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor, misalnya bumper mobil. Selanjutnya ada cara itu dengan lapisan dengan timah nih teman-teman, yaitu tin plating. Timah termasuk logam yang tahan karat. Jadi contohnya itu kaleng kemasan yang terbuat dari besi umumnya dilapisi dengan timah. Jadi proses pelapisan dilakukan secara elektrolisis atau elektroplating. Jadi lapisan timah ini akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Apabila terdapat goresan, maka timah ini justru mempercepat terjadinya korosi. Jadi disebabkan potensial elektrolit timah lebih positif dari besi. Selanjutnya itu dengan pelapisan dengan seng galvanisasi. Seng dapat melindungi besi walaupun lapisannya ada yang rusak. Hal ini disebabkan potensial pada elektroda besi lebih negatif daripada seng. Maka besi yang kontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda dan seng mengalami oksidasi sehingga besi akan terlindungi. Selanjutnya itu dengan pengorbanan anoda. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda, yaitu logam-logam yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil dari logam besi. Perbaikan pada pipa bawah tanah yang mengalami korosi mungkin memerlukan biaya yang mahal. Oleh karena itu kita memerlukan suatu teknik, yaitu pengorbanan anoda dengan cara menanamkan logam magnesium atau aluminium yang dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah karat, sehingga logam tersebut tidak jadi akan melindungi besi tersebut. Selanjutnya itu paduan logam atau alloy. Jadi paduan logam ini upaya pengendalian korosi dengan cara memadukan atau mencampurkan logam satu dengan logam lainnya. Contoh perunggu merupakan paduan dari logam tembaga dengan logam lain seperti timah, mangan, aluminium, atau silikon. Selanjutnya itu dengan menggunakan arus paksa nih. Pada sistem arus paksa atau impressed current protection, katode menggunakan sumber arus searah atau DC agar aliran listrik dapat diarahkan. Benda yang akan diproteksi dihubungkan dengan power ke arah arus negatif, sedangkan anoda pembantu dihubungkan dengan DC power ke arus positif. Jadi arus proteksi bergerak di dalam tanah, arus mengalir dari anoda pembantu yang bermuatan positif ke arah benda yang diproteksi yang bermuatan negatif. Jadi itu ya teman-teman, cara pencegahan agar besi kita nggak berkarat nih teman-teman. Ya, kakak sudah menjelaskan sedikit banyak dari
penjelasan materi kita hari ini, yaitu korosi. Semoga teman-teman bisa memahami ya penjelasan dari kakak. Mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.